ibadah anak kelas besar tanggal 9 Agustus 2020. Menjadi orang yang setia. Shalom adik-adik. Apa kabarnya minggu ini? Kakak percaya adik-adik sehat, baik, dan tetap setia. Bersama saya Kak Reno. Saya Kak Reva. Tema kita minggu ini adalah menjadi orang yang setia. Nah adik-adik, passwordnya aku memilih untuk setia. Ayo adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Siapkan hati adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hore, saatnya mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vija. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Kakak percaya semuanya baik dan sehat. Masihkah kamu ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo coba diingat kembali. Ya, minggu lalu kita sudah belajar teladan kesetiaan dari Yesus Tuhan kita. Kakak kagum loh adik-adik. Kakak juga percaya adik-adik juga kagum dengan pribadi Yesus. Yesus mengasihi kita sampai selama-lamanya. Sekalipun semua orang meninggalkan kita, Allah kita, Tuhan kita, Yesus kita tidak pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini kita akan belajar lagi satu teladan dari seorang tokoh Alkitab. Adik-adik tahu siapa dia? Ya,
Kali ini teladan setia tokoh Alkitab kita bernama Yosua. Adik-adik, Yosua dikatakan orang yang setia. Mengapa? Ada 3 hal dari Yosua yang dapat kita teladani. Pertama, Yosua setia mendampingi Musa di padang gurun. Nama Yosua pertama kali disebut di dalam Alkitab adalah ketika ia berperang melawan bangsa Amalek dan Musa mengangkat Yosua sebagai abdinya. Abdi itu sama dengan pelayan, adik-adik. Yosua ini adalah seorang yang setia mendampingi Musa sebagai abdinya ketika Musa naik ke puncak Gunung Sinai untuk bertemu Tuhan. Yosua setia menunggunya di bawah gunung sampai Musa turun. Sedangkan umat Israel yang tidak setia menunggu Musa malah membuat patung anak lembu emas dan menyembah lembu emas. Tapi Yosua dengan setia menunggu sampai 40 hari 40 malam. Hal kedua, Yosua tetap setia memegang janji Tuhan saat mengintai tanah Kanaan. Nah, saat Musa memerintahkan 12 pengintai untuk pergi mengintai tanah Kanaan, ke-12 pengintai itu salah satunya adalah Yosua yang mewakili sukunya Efraim. Setelah lewat 40 hari, ke-12 pengintai itu pun pulang bertemu Musa dan seluruh umat Israel di padang gurun Paran. Ke-10 orang pengintai memberitahukan kabar yang tidak menyenangkan tentang orang-orang Kanaan, sehingga membuat bangsa Israel takut untuk berperang dan merebut tanah Kanaan. Mereka berkata, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu, tapi bangsa yang diam di situ itu kuat-kuat dan sangat besar. Ada orang-orang raksasa. Kita ini seperti belalang di mata mereka. Tetapi lain halnya dengan 2 orang lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, yang tetap percaya kepada Tuhan yang akan menyertai mereka untuk berperang melawan orang Kanaan. Yosua dan Kaleb tetap setia percaya berpegang kepada janji Tuhan, adik-adik. Mereka berkata, negeri itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan memberikan negeri itu untuk kita. Janganlah takut kepada bangsa itu. Tuhan menyertai kita. Nah, setelah Musa menjadi tua, Yosua lah yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan tahu, adik-adik, Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Ternyata kesetiaan Yosua Tuhan perhitungkan dan dia menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Hal ketiga, Yosua memilih untuk setia beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Adik-adik, ini juga menjadi bukti Yosua adalah orang yang setia. Setelah bangsa Israel telah menduduki tanah Kanaan, Yosua tetap setia kepada Tuhan. Ia setia beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, adik-adik, dari kisah Yosua tadi, dia adalah orang yang setia. Dia bertanggung jawab dari hal yang kecil dan bertanggung jawab pada hal yang besar, sehingga dia dipakai menjadi seorang pemimpin. Kakak percaya adik-adik semua juga bisa menjadi orang-orang yang setia. Umur ke depan adik-adik, sepanjang umur hidup adik-adik, kita mau menjadi orang yang setia. Kita punya Tuhan yang setia. Seharusnya kita juga menjadi orang-orang yang setia. Amin adik-adik. Amin. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami menjadi orang yang setia. Seperti Yosua setia dari perkara yang kecil sampai kepada perkara besar, Engkau percayakan dia untuk memimpin bangsa Israel. Kami mau Tuhan, Engkau juga pakai hidup kami, boleh menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita ini. Mari engkau angkat tanganmu dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tinggal menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.